ada di sesi Q&A nih. Jadi kali ini kita bakal membahas tentang wawasan kebangsaan itu gak bikin hidup kita ribet, tapi malah membuat hidup kita level up. Yuk kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke guys, jadi di sini kita udah ketemu nih sama teman kita. Boleh perkenalin dirinya dulu nggak sih Kak? Sama Kakak tuh dari jurusan apa kalau boleh tahu? Halo teman-teman, aku Elsa dari Adbis. Oke, kakaknya dari Adbis nih guys, keren banget ya. Aduh, bisnis gitu. Oke Kak, jadi di sini kita mau nanya nih Kak. Jadi kan sering banget di timeline kita tuh war komentar nih Kak tentang beda suku dan beda pendapat. Nah, menurut Kak Elsa nih gimana sih Kak wawasan kebangsaan itu mencegah kita menjadi haters? Gampang, ingat Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sekedar tagline yang ada di dasar negara aja, tetapi itu juga menjadi kode etik sosial kita. Berbeda pendapat boleh sampaikan, tapi jangan bawa-bawa sara ya. Sara itu apa sih Kak kalau boleh tahu? Sara itu yaitu suku, adat, ras, dan agama. Oh gitu ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke guys, jadi kita udah ketemu nih sama teman kedua kita. Oke, halo Kak. Halo. Boleh gak sih Kak perkenalkan dirinya dan Kakak tuh dari jurusan apa sih Kak? Halo, perkenalkan, aku Hanan dari Administrasi Bisnis. Oh, administrasi bisnis lagi guys, ternyata teman kita guys ya. Oke nih Kak, kita tuh sebenarnya banyak pertanyaan ya Kak, tapi kayak kita cuma bisa soal pertanyaan doang deh ke Kakak ya. Oke, jadi sering kita lihat nih Kak ya, di kelas itu banyak banget teman-teman kita yang mencontek dan titip absen. Dan sebenarnya itu tuh masalah kecil, tapi bisa berdampak besar gitu bagi diri mereka sendiri. Nah, menurut Kak siapa Kak Hanan ya? Menurut Kak Hanan itu bagaimana sih Kak peran Pancasila bagi masalah tersebut? Nah, kalau menurut aku pribadi, Pancasila itu adalah filter kejujuran kita. Karena etika itu nggak bisa ditawar guys. Dalam Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan, dan Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial, itu menuntut kita untuk bersikap jujur. Kalau misalkan nih kita aja nggak bisa jujur dalam hal-hal yang kecil, gimana kita bisa dipercaya dalam hal lebih besar lagi nantinya? Begitu sih Kak menurut aku. Oke, benar banget ya Kak ya. Oke deh Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kan kita terinspirasi ya Kak ya. Dan teman-teman, jangan mencontek dan titip absen ya. Ingat itu. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke teman selanjutnya. Oke guys, kita udah sama teman kita yang selanjutnya nih. Halo Kak. Halo semuanya. Oke Kak, boleh gak sih Kak perkenalkan diri dulu sama Kakak tuh dari jurusan apa sih Kak? Halo semuanya, aku Dika. Aku dari jurusan Administrasi Bisnis. Oke Kak Dika, administrasi bisnis lagi ya guys ya. Oke Kak, jadi kita tuh ada pertanyaan nih. Kan pemilu tuh sudah lewat ya Kak ya, sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi tuh masih aja ada yang apatis sama politik Kak. Padahal kan kita tuh punya hak suara ya. Nah, menurut Kakak kenapa sih kita tuh harus peduli sama berita tersebut? Karena menurut aku UUD 1945 itu kontrak sosial bagi kita. Jadi kita mempunyai hak untuk memilih dan juga berkritik. Terus juga wawasan kebangsaan itu sadar akan hak kita itu sejalan dengan tanggung jawab kita. Jadi akan mempengaruhi nasib kita, nasib bangsa kita selanjutnya. Jadi bagi kalian, jangan cuma ngeluh tapi juga ikut bersuara dengan cerdas. Yuk guys, kita bela negara ini guys. Cerdas ya guys. Oke, kita lanjut ke orang selanjutnya ya guys. Oke guys, kita udah ketemu nih guys sama temen kita yang terakhir. Oke Kak, selamat siang Kak. Hai, selamat siang. Kak boleh gak sih perkenalkan namanya siapa, terus kakak dari jurusan apa? Boleh dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maisa Anastasia. Kalian bisa panggil aku Maisa atau Mai. Aku berasal dari jurusan Administrasi Bisnis. Wah, administrasi bisnis lagi nih guys. Kayaknya hampir semuanya ya. Hampir hari ini kita nanyain anak-anak Adbis. Oke Kak. Iya, cinta Adbis katanya. Oh my god. Wow. Oke. Jadi kan
dari kita nih para Gen Z ini tuh kan cinta produk impor ya Kak ya, mulai dari fashion ataupun kuliner. Nah gimana sih cara Kak Mai cinta produk NKRI yang bisa diwujudkan di bidang fashion? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut aku mencintai RKRI itu adalah suatu kedaulatan wilayah dan ekonomi. Jadi membeli produk lokal itu bukan cuma sekedar bangga nih sama produk lokal Indonesia, buatan Indonesia, tetapi bisa juga memperkuat UMKM Indonesia agar uang kita nggak lari ke luar negeri karena banyaknya generasi-generasi yang membeli produk impor. Menurut aku gitu sih. Wah, keren banget sih guys, sangat menginspirasi banget ya jawabannya ya. Keren banget sih Kak. Oke. Sekian ya guys ya, ini udah panas banget ya guys. Kayaknya kita akhiri dulu saja sesi Q&A kali ini. Terima kasih semuanya. Bye. Jadi kesimpulannya adalah wawasan kebangsaan itu bukan cuma tentang hafalan, pasal, atau sila, tetapi wawasan kebangsaan itu tentang bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa peduli kepada bangsa kita, saat itu juga kita sudah level up sebagai warga negara Indonesia. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!